Hai semua, jadi berikut ini adalah penjelasan mengenai menu-menu yang ada di aplikasi TradingView. Jadi buat kalian yang mau belajar analisa teknikal, kalau kalian masih bingung cara menggunakan aplikasi dari TradingView, ada baiknya kalian bisa simak video ini dulu. Sebelumnya kalian bisa bantu untuk support channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Oke teman-teman, jadi aku pakai TradingView yang versi Android ya. Kalau kalian pakai iOS ataupun buka di browser juga bisa. Mungkin akan sedikit berbeda dengan fitur-fiturnya. Tapi nggak apa-apa, di sini aku masuk dulu ke aplikasi TradingView. Setelah itu kalian bisa tambahkan dulu untuk watchlist-nya. Contohnya klik ini, kemudian tinggal diketikkan aja koin apa yang kalian mau tambahkan. Contohnya adalah ETH USDT. Setelah itu pilih yang mana aja boleh. Setelah itu kita akan coba untuk menganalisanya. Jadi pakai salah satunya, aku pakai yang Bitcoin. Jadi ini adalah chart dari Bitcoin secara vertikal. Nah kalau seperti ini kan agak sulit ya kita melihat view-nya karena tidak luas. Jadi kita bisa rotasi dia ke bentuk yang horizontal sehingga lebih luas untuk kita melihat. Caranya gampang, tinggal rotasi aja layar HP kalian. Kalau kalian aktifkan lock rotationnya, bisa dimatikan dulu, kemudian dirotasi. Oke, setelah aku rotasi untuk layarnya, di sini aku akan jelaskan untuk aplikasi TradingView ini. Jadi yang paling atas ini adalah menu ya. Di sini kita bisa mengatur point of view kita. Setelah itu ada yang bagian kiri, ini untuk menggambar garis ataupun elemen-elemen lain. Di bagian bawah itu pengaturan untuk waktunya. Kemudian yang di bagian kanan itu ada mengenai harga dari sebuah koin. Oke, langsung aja aku jelasin dulu dari menu yang paling atas. Di pojok kiri atas ini ada menu untuk melakukan save ya teman-teman. Jadi kalau kalian sudah selesai menggambar analisa kalian, bisa save supaya tidak hilang. Kemudian di sebelah kanannya itu ada menu ataupun info mengenai koin apa yang kalian sedang cek. Di sebelahnya itu ada time frame teman-teman. Jadi tadi normalnya pakai time frame yang 1 jam. Di sini kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Aku coba yang time frame 1 hari ya. Jadi di sini kita bisa melihat pergerakan dari Bitcoin dari time frame 1 hari. Jadi kalau kalian masih bingung dengan time frame bisa cek video aku yang ini. Jadi di sini sebelahnya ada lagi itu untuk mengatur grafik. Bisa pakai candles, bisa pakai line. Kalau yang lain seperti ini, tapi dia kurang lengkap, aku sarankan sih lebih pakai candle aja, karena informasi yang kita dapat bisa lebih banyak. Oke, di sebelahnya ini ada menu compare. Ini untuk membandingkan Bitcoin dengan koin yang lain. Contohnya adalah Ethereum USDT. Kita bisa bandingkan bagaimana pergerakan dari Bitcoin itu sendiri. Jadi di sini contohnya aku akan coba bandingkan dia dengan Ethereum. Nah, kalau dilihat dari perbandingan ini, Ethereum jelas naik lebih tinggi daripada Bitcoin. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kalian sudah cukup untuk melakukan perbandingan, kalian bisa hapus. Nah, caranya itu tinggal klik, kemudian klik yang close ini. Sudah terhapus. Oke, aku jelaskan lagi yang sebelahnya ada menu indikator. Nah, menu ini kalian bisa memunculkan indikator-indikator seperti MACD, Moving Average, Relative Strength Index, Stochastic, Volume, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek untuk indikator apapun, tinggal klik aja yang menu search ini, kemudian kalian ketikkan, misalkan kalian mau melihat ataupun menggunakan indikator apa. Silakan tulis di menu search ini. Contohnya aja aku mau MACD. Kalau sudah langsung start, kemudian kembali. Nah, di sini tinggal klik aja nih untuk bintang ini supaya dia masuk di menu favoritnya. Kalau kalian mau mengaktifkan, tinggal klik aja dia. Contohnya aku mau mengaktifkan yang volume. Jadi tinggal klik aja yang volume, maka setelah itu kita close. Nah, dia akan muncul di bagian bawah ini. Jadi volumenya sudah muncul di bagian bawah ini. Jadi itu adalah indikator-indikator yang bisa kita gunakan. Kemudian di sebelahnya ada templates. Nah, ini adalah untuk kalau kalian misalkan sudah bisa menguasai analisa teknikal, tapi kalian malas untuk menggambar, kalian bisa gunakan template. Di sini aku contohnya pakai yang swing trading ya. Jadi kita akan aktifkan template untuk zigzag, pivot point, volume, dan lain sebagainya. Di sini kalau kita zoom, kalau kita perbesar, di sini teman-teman bisa melihat kalau sudah ada garis-garis support dan resisten. Jadi kalau kalian sudah menguasai analisa teknikal, kalian tidak perlu lagi susah payah menggambar. Kalian tinggal gunakan aja template yang sudah ada. Di sini kalian bisa lebih mudah untuk menganalisanya. Karena sudah digambarkan untuk support dan resistennya otomatis dari default template ini. Untuk menghapusnya, kalian bisa klik satu persatu, kemudian close. Atau kalian juga bisa gunakan menu yang tong sampah ini.
Jadi template ini cukup memudahkan bagi kalian yang malas untuk menggambar. Tapi pastikan kalian sudah menguasai analisa teknikal dulu. Oke, aku aktifkan dulu volumenya, tadi hilang. Yes. Oke, sekarang di sebelahnya ada alert. Ini adalah untuk alarm ya. Kalau teman-teman misalkan ingin memantau sebuah pergerakan koin, nah contohnya di sini aku akan coba pakai yang less than. Artinya kalau Bitcoin ini menyentuh titik mungkin di bawah dari 45.000, di sini aku setting dulu dia ke titik 40.000 mungkin. Nah, di sini aku sudah setting dia ke titik 40.000. Kalau Bitcoin itu menyentuh titik 40.000, melewati titik 40.000, maka alarm ataupun aplikasi ini akan memberikan notifikasi sehingga kita bisa segera membuka aplikasi ini untuk melakukan analisa lebih lanjut. Jadi kurang lebih itu fungsi alert ini sama dengan alarm. Kalau sudah oke, tinggal create. Maka di sini akan muncul garis-garis ya teman-teman. Nah, garis-garis ini adalah alarmnya. Kalau Bitcoin melewati garis-garis itu, maka dia akan hidup notifikasinya. Jadi untuk hapusnya tinggal ditekan. Jadi tekan, kemudian remove. Yes. Oke, itu adalah menu dari alert. Kemudian di sebelahnya ada replay. Nah, replay itu jarang dipakai. Langsung aja kita skip ke menu yang undo di sebelahnya. Jadi replay ini untuk yang member pro ya. Kalau dia masih free ya nggak bisa dipakai. Sebelahnya ada undo dan redo untuk mengembalikan ataupun mengembalikan kalau kalian misalkan salah analisa. Nah, di sini menu layer ini tidak perlu diganti karena layarnya juga kecil kan pakai HP. Di sebelahnya ini adalah menu untuk save ya, sama kayak menu yang di pojok kiri. Kemudian ada menu setting. Di sini ada setting untuk mengatur kalau kalian nggak suka tampilan dari grafiknya ataupun tampilan dari trading view-nya. Kalian bisa setting sesuai dengan keinginan kalian. Kalau saran aku sih nggak usah di setting-setting, biarin aja. Oke, itu tadi. Ini untuk memperbesar layarnya supaya lebih luas. Oke, kurang lebih seperti itu. Menurutku sih gampang pakai trading view ini. Oke, menu atas sudah clear ya. Oh ya, yang terakhir adalah menu kamera untuk screenshot seperti biasa. Kemudian kita masuk ke menu yang sebelah kiri. Di sini adalah menu menggambar. Nah, kita mulai dulu dari menu yang paling atas, teman-teman. Di sini untuk mengatur kursor ya. Jadi kalian bisa sesuaikan aja, kalian mau menghapus pakai eraser, arrow, pakai kursornya, dan lain sebagainya. Oke, sekarang menu yang di bawahnya ada menu garis atau line. Di sini kalian bisa menggambar trend line, teman-teman. Kalau kalian mau melakukan analisa, biasanya yang paling biasa digunakan adalah trend line untuk melihat bagaimana pergerakan dari Bitcoin secara umum. Kita bisa gunakan trend line untuk kalau seandainya Bitcoin sudah melewati trend line, maka ada tindakan selanjutnya yang bisa kita lakukan. Entah itu take profit ataupun cut loss. Oke, itu tadi trend line. Yang biasanya digunakan lagi adalah horizontal line, yaitu untuk menggambar support dan resisten. Jadi tinggal klik aja dia. Warnanya juga bisa diganti kalau kalian mau. Ini bisa digeser-geser ya, biar nggak mengganggu. Oke, itu tadi untuk trend line. Kemudian kita coba lagi melihat. Nah, ini ada regression trend, teman-teman. Kalian bisa gunakan ini untuk melihat trendnya. Apakah dia lagi di atas performa atau sedang di bawah. Jadi seperti ini contohnya, tinggal klik aja. Nah, kemudian kelihatan nih, kalau dia ada di area birunya, berarti dia trennya lagi kuat ya, bullishnya. Kalau dia di area merah, dia sudah mendekati support daripada tren tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa coba-coba lagi untuk explore. Jadi tadi itu adalah regression. Sekarang kita masuk ke menu bawahnya. Di sini kita bisa gunakan Fibonacci. Jadi yang paling umum digunakan adalah Fibonacci retracement. Jadi aku gunakan perwakilan aja untuk Fibonacci. Untuk tarik garisnya bisa seperti ini. Untuk membantu kita dalam memprediksi pergerakan harga. Atau mencari support dan resisten juga bisa. Jadi untuk cara menggunakan Fibonacci, aku pernah bahas juga di video ini. Teman-teman bisa cek kalau kalian mau lihat untuk cara menggunakan Fibonacci retracement. Untuk warnanya ataupun settingannya juga bisa kalian setting. Fibonacci bisa disetting kalau misalkan kalian nggak suka dengan warna yang terlalu mencolok, bisa diganti jadi transparan ataupun
dihilangkan untuk backgroundnya. Jadi kalau kalian hilangkan backgroundnya seperti ini, dia nggak akan rame warnanya. Oke, itu tadi untuk Fibonacci retracement. Teman-teman bisa cek untuk Fibonacci yang lain, karena ada banyak jenis dari Fibonacci ya. Tapi yang paling umum memang digunakan adalah retracement-nya. Kemudian di sebelahnya ada menu kuas. Menu kuas ini untuk menggambar ya. Oke, di brush ini kalian bisa menggambar, terserah kalian mau mungkin buat apa gitu gambaran, kalian bisa lakukan. Kalau mau hapus juga tinggal klik aja terus dihapus. Oke, gampang. Kemudian juga kita ada highlighter. Nah, di sini kalian untuk memberikan lighter supaya lebih jelas. Kemudian ada rectangle. Ini membuat kotak ya. Biasanya kalau kalian mau menggambar support yang kuat atau resisten yang kuat, pakai menu ini supaya lebih jelas untuk membuat support atau resistennya. Jadi contohnya adalah seperti ini. Jadi teman-teman bisa lebih jelas untuk melihat kalau ini adalah support yang kuat. Jadi kalau tadi kan kita bisa gunakan horizontal line. Nah itu kan tipis ya. Jadi kita bisa jadikan pembeda aja sih ini supaya kita lebih mudah. Oke, kita anggaplah seperti ini contohnya. Jadi oke, setelah menu right angle, kita coba menu yang lain, itu ada pad. Jadi pad ini untuk menggambar apa ya? Misalkan prediksi ya, contohnya pergerakan dari sebuah koin. Jadi kalian tinggal tarik-tarik aja garisnya. Kalian bisa lihat seperti ini. Atau kalau mau memprediksikan juga bisa. Contohnya aja kita cari pergerakan Bitcoin yang belum terjadi ya. Kita coba untuk lihat di sini. Kita akan coba untuk prediksi bagaimana pergerakan Bitcoin kira-kira. Jadi di sini aku hapus dulu karena rame banget, biar nggak ribet. Jadi tinggal klik aja, kemudian dihapus, kemudian klik lagi, hapus. Nah kalau udah ini udah clear ya. Jadi sekarang kita bisa gunakan menu pad ini. Tarik garis dari sini, tarik naik, tarik. Nah kita gunakan ini untuk membantu kita dalam memprediksi pergerakan dari Bitcoin. Oke, dia turun sampai trend line, kira-kira bisa tembus, bisa mantul naik. Jadi ini adalah peluang. Jadi dengan kita menggunakan menu-menu ini bisa lebih gampang kita dalam memprediksi atau membuat analisa. Jadi begitu aja sih. Nah, kemudian di sebelahnya ada menu teks. Di sini kalian bisa tulis ataupun membuat apa ya? Misalkan di sini mau buy. Jadi kalian bisa atur teksnya supaya kalian gampang melakukan planning atau trading plan. Contohnya buy. Oke, kemudian bikin lagi, misalkan mau take profit di mana, tinggal buat aja teks lagi. Di sini misalnya mau bikin untuk sell-nya. Jadi ketikkan sell, kemudian oke. Geser dikit. Oke, done. Oke, sudah. Kemudian di sebelahnya ini adalah menu untuk membuat pattern. Nah, di sini aku mau pakai salah satu pattern yang sering muncul, yaitu head and shoulders. Kita coba cari untuk pergerakan dari Bitcoin yang pernah membentuk head and shoulders ya. Jadi ini adalah bentuk dari head and shoulders. Teman-teman bisa gunakan fitur ini untuk membuat polanya supaya kalian lebih gampang untuk mengkonfirmasi apakah ini benar-benar head and shoulders ataupun enggak. Jadi contohnya adalah klik yang ini, kemudian tarik naik. Ini adalah left shoulder-nya. Kemudian kita buat turun, kemudian kita bikin head-nya. Garis, kemudian tarik turun lagi, tarik naik lagi buat right shoulders-nya dan turun. Nah kalau dia sudah confirm untuk melewati ataupun membentuk pola head and shoulders, maka tren selanjutnya adalah turun. Jadi sudah terbukti kalau Bitcoin sempat turun tuh di bulan Mei karena dia membentuk pola seperti head and shoulders ini. Jadi ada banyak sekali pola yang kalian bisa pelajari lagi, ada Elliott Wave dan lain sebagainya. Oke, yang menu bawahnya ini adalah untuk memprediksi ataupun melihat kira-kira seberapa besar keuntungan dari gini kalian. Nah, contohnya kalau kalian pakai futures bisa pakai long position atau short position sehingga kalian bisa memprediksi berapa keuntungan kalian. Kalau enggak, kalau kalian di spot aja pakai yang forecast ini. Jadi contohnya nih, aku perkecil dulu. Contohnya kalau kalian misalkan membeli Bitcoin di
di titik bawah ini ya. Jadi kita pakai yang forecast. Contohnya ini. Jadi misalkan asumsinya kalian beli Bitcoin di sini dan kalian berhasil take profit di puncak ini. Maka kalian bisa tahu keuntungan kalian itu berapa. Nah, di sini contohnya kalau kalian melakukan ini, keuntungan kalian itu sekitar 346%. Itu dalam 161 hari saja, teman-teman. Jadi keuntungannya sudah hampir 350%. Cuma dalam waktu 161 hari. Jadi Bitcoin sudah naik segitu tingginya. Begitu juga kalau kalian mau melihat ataupun memprediksi penurunan yang terjadi kalau seandainya kita prediksi Bitcoin akan turun. Bisa gunakan menu yang forecast tadi. Nah, sekarang kita tarik dari atas ke bawah. Jadi kita bisa lihat di sini ada min 21,55 dalam waktu 9 hari saja. Jadi terjadi penurunan yang cukup signifikan. Oke, dihapus saja deh. Nah, setelah itu di menu bintang ini ada simbol. Kalian bisa tambahkan simbol-simbol, tapi jarang dipakai sih. Nah, kalau yang ini ada penggaris ya. Kalian bisa cek, misalkan tarik aja garisnya. Kalian bisa tahu ada berapa hari yang terlewatkan kalau kalian menggunakan penggaris ini. Jadi di sini contohnya adalah 132 hari. Volumenya berapa ada di sana. Kemudian kaca pembesar untuk zoom. Ya, kalian tahu, tinggal klik aja sih dia, lalu akan boom besar. Untuk mengembalikannya tinggal klik yang kaca pembesar kecil ini. Oke, sekian. Kemudian di bawahnya lagi ada magnet. Nah, magnet itu aku nggak tahu sih fungsinya buat apa. Kalau teman-teman tahu bisa bantu aku ya, tulis di kolom komentar. Kita skip aja, terus ada menu lock. Nah, menu lock ini fungsinya adalah untuk mengunci gambaran analisa kita, supaya nggak gerak-gerak. Jadi kalau kita buka locknya kan bisa digerakkan, kalau kita lock dia nggak bisa. Sehingga kalau kita mau pantau lebih gampang. Kemudian ini menu mata ini untuk menghilangkan gambaran analisa kita. Kalau mau munculkan tinggal klik lagi. Kemudian menu bawahnya ya tong sampah untuk menghapus indikator ataupun gambaran-gambaran kita tadi. Oke, sudah cukup mungkin di menu sebelah kiri ini. Kita masuk ke bawah ya. Jadi di sini gampang. Ini adalah menu yang memperlihatkan waktu. Contohnya ini adalah bulan. Jadi kita bisa melihat waktunya berapa. Kemudian kalau kalian mau lihat Bitcoin dari 1 bulan, dari 6 bulan, dari year to date-nya, ataupun dari 1 hari, bisa pakai yang menu bawahnya. Oke, seperti ini contohnya untuk yang 1 tahun, ataupun kalau kalian mau melihat dari perspektif 5 tahunnya. Jadi Bitcoin sudah naik sangat tinggi teman-teman dalam 5 tahun. Oke, setelah itu ini untuk mengatur zona waktu kalian. Misalkan kalian tinggal di mana, sesuaikan aja dengan zona waktu kalian. Kemudian di sini untuk mengganti persentase untuk harganya. Jadi misalkan kalau kalian nggak suka lihat harga, pakai persentase juga bisa. Di menu bagian kanan sih nggak ada apa-apa. Di sini cuma bisa dinaik turunkan aja. Kemudian di sini juga ada menu setting teman-teman. Kalau kalian mau atur nanti untuk misalkan pakai yang persen sama aja seperti yang tadi. Kalian bisa setting di menu bawah ini. Pakai yang reguler aja biar gampang. Oke, kurang lebih seperti itu aja. Kemudian kalau kalian mau belajar bisa klik yang ideas. Di sini banyak sekali tutorial-tutorial, bisa kalian pelajari juga di sana. Kemudian kalau mau mencari news bisa cari di sini. News untuk kripto, untuk stocks atau saham itu ada di sini. Jadi, tapi semuanya bahasa Inggris ya, nggak ada yang Indonesianya. Tapi overall cukup bagus sih. Karena kan informasinya dari internasional semua. Oke, mungkin sekian aja. Oke deh, sekian aja penjelasan kali ini. Kalau kalian suka kontennya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Kalau punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, saya Andre. Makasih.